Shalom. Ya, selamat datang buat teman-teman yang mengikuti kegiatan Domus Fidei kita pada malam hari ini secara onsite maupun teman-teman yang ikut secara online lewat YouTube. Nah, kegiatan kita masih dalam satu tema besar yaitu Point of View. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti rangkaian kegiatan persekutuan doa kita minggu-minggu kemarin, kita sama-sama belajar tentang satu tema besar yaitu Point of View. Dan subtema pada hari ini adalah struggle. Sambil teman-teman boleh ambil posisi, yang baru datang boleh isi tempat yang di depan. Saya juga mengundang, pemusik sudah ada standby. Dan beberapa saat lagi kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita. Semua siap memuji dan menyembah Tuhan? Are you ready? Ayo bangkit berdiri dong, bangkit berdiri. Dan untuk teman-teman yang di rumah silakan ambil posisi yang terbaik. Kalau Anda punya headset boleh pakai headsetnya. Dan kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Dan kita mau feel the presence of God lewat setiap pujian dan penyembahan kita. Amin. Mari kita undang teman-teman dari JSM Worship. Shalom. Mana suaranya? Shalom. Oke. Teman-teman yang di belakang boleh dong maju ke depan supaya nanti ada yang terlambat bisa mengisi tempat di belakang. Nah, tema hari ini kita adalah struggle. Siapa yang percaya kalau saat ini di kiri kita, di kanan Tuhan, di kanan kita ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kayaknya masih belum connect. Amin. Oke, sama-sama kita menaikkan pujian ini. Kita percaya kalau ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir karena ada Dia yang bersama dengan kita. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Yuk tangannya sama-sama di atas yuk. Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi yuk kita mengatakan, dalamku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yuk kita mau nyanyi lebih semangat lagi malam hari ini. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Semua tangan telunjuknya di atas yuk. Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi katakan, ku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersama dengan kita. Selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Kita mau mulai persekutuan doa kita ini dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau Engkau yang boleh memanggil setiap kami anak-anak-Mu untuk kami boleh hadir pada malam hari ini.
Terima kasih Bapa, karena Engkau yang memampukan setiap kami, untuk kami boleh datang di tempat ini, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menuntun setiap kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah malam hari ini hidup kami boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan, melalui setiap puji-pujian kami, setiap penyembahan kami, dan juga setiap firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kau yang boleh sertai kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang boleh hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Ini setiap doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa yang sungguh baik, kami percaya di dalam setiap kehidupan kami, ada Engkau Bapa yang selalu bersama dengan kami. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Sama-sama kita mau katakan, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. terima kasih Tuhan, karena Engkau yang selalu beserta kami. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Terima kasih Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah yang menolong kami Tuhan. Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Yesus. Kami mau katakan, 1000 rebah di sisiku, kami percaya Engkau akan terus menolong kami sampai dengan kapanpun Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami bersyukur kalau Engkau selalu ada Tuhan. walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap keadaan kami saat ini Tuhan. Apapun yang boleh kami alami saat ini Tuhan, seberapa berat yang kami alami, kami bersyukur karena Engkau tetap menyertai kehidupan kami. Engkau tetap berikan kami kekuatan Tuhan, kami boleh melewati semuanya. Terima kasih Yesus. Dengan iman kami terus mau katakan bahwa Engkau yang menolong kami Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku,
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku. Terima kasih Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan dengan iman. Di sisiku, kami percaya Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Yes, terima kasih kalau Engkau yang sudah boleh menolong kami Tuhan. 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000. Dengan segenap hati kita mau katakan, yes, Dia Allah yang selalu menolong. Kau tetaplah Allah penolong. Apapun keadaan kita, Dia sanggup dan Dia mampu untuk menolong kita. 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kita mau katakan, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami bersyukur Tuhan untuk keadaan kami. Kami bersyukur Kau Bapa yang selalu menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kekuatan yang baru. Kami bersyukur. Mari kita mau menaikkan syukur. Kita mau katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu. Terima kasih untuk setiap kekuatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan kami. Terima kasih untuk anak-anak kami. Terima kasih untuk setiap orang yang boleh Engkau tempatkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau juga boleh melindungi kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Dalam setiap keadaan kami mau terus bersyukur, karena kami percaya Engkau yang selalu menolong. Oh, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Tuhan, Kau tetaplah Allah penolong.
pujian ini. Kekuatan kita hanya ada di dalam nama Tuhan. Dialah yang setia, Dialah yang selalu bersama dengan kita. Amin. Katakan, Yesus Tuhan yang setia, memimpin setiap langkahku. takkan pernah kami gentar. Tak akan pernah ku gentar, berjalan bersama, jalan bersamamu. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus, Yesus Tuhan yang setia, memimpin setiap langkahku. Tak akan pernah ku gentar, berjalan bersama, jalan bersama. Engkau pembelaku, Dialah yang menyelamatkan kita. Allah selamatkanku. Say, Kemenanganku, pada siapa ku akan takut, sebab ku tak bentang di pihakku. Kekuatanku, kemenanganku, hidupku kan aman dalam-Mu. Kau kalahkan semua lawanku, oh Yesusku. kita percaya Yesus yang akan selalu memberikan kita kekuatan. Katakan, Sebab Engkau dengan iman kita mau katakan, membela, amin. Kau Allah selamatkanku. Sekali lagi, Sebab Engkau membelaku. Kau Allah selamatkanku. katakan, Kekuatanku, kemenanganku, pada siapa ku akan takut, sebab ku tahu Engkau di pihakku. Kekuatanku, kemenanganku, hidupku kan aman dalam-Mu. Kau kalahkan semua lawanku. Katakan, kekuatanku, kemenanganku, pada siapa ku akan takut, aku terbentang di pihakmu. Katakan, kekuatanku, kemenanganku, hidupku kan aman dalam-Mu. Kau kalahkan semua lawanku, oh Yesus. Tangannya semua. yes. Kaulah kemenanganku, hidupku aman dalam-Mu. Oh, 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 oh Yesusku. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk, Bapak. Saudara-saudari yang terkasih. Ya, malam hari ini kita temanya adalah struggle. Pasti setiap daripada kita mengalami yang namanya struggle dalam kehidupan. Dan ada yang pasti sudah bisa melaluinya dan masih berjuang untuk melalui setiap struggle-struggle dalam kehidupan kita. Nah, ada yang mau men-sharingkan mungkin setiap struggle-nya dan pertolongan Tuhan di dalam boleh melewati semuanya. Boleh angkat tangannya. Yang mau bagikan setiap kebaikan Tuhan yang lain di dalam kehidupannya pun boleh, silahkan. Apakah ada?
Dari sebelah kanan saya. Oke, sebelah kiri saya. Apakah ada yang mau membagikan kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Pasti banyak ya. Banyak kebaikan Tuhan. Satu saja yang di-sharingkan di tempat ini. Kira-kira apa yang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya? Oke, silahkan. Beri tepuk tangan dong. Ya. Oke, shalom. Jadi saya Gary dari CLD 3. Jadi yang saya mau sharingkan itu kebaikan Tuhan baru-baru terjadi 3 hari yang lalu, itu hari Minggu. Kejadiannya itu saya mau misa sore di Andalas jam 5. Nah itu waktu saya sudah OTW, saya sudah dekat Mini di Jalan Bawakaraeng, perempatan veteran. Saya tidak tahu, kayak tiba-tiba saya lalui lampu merah, tiba-tiba ada yang motong jalan gitu, pakai motor juga. Jadi saya langsung jatuh karena saya tidak sengaja tabrak ini. Bisa dibilang kayaknya anak nakal ya, kayak orang Makassar, anak nakal di situ. Cuman di situ saya betul-betul kayak kaget, kayak saya langsung kayak mau kehilangan kesadaran, tapi tidak untungnya. Tapi di situ waktu saya jatuh, saya cuman bilang kayak Tuhan bantu kak gitu, karena di situ posisinya yang betul-betul tengah jalan, saya ketakutan setengah mati juga, kayak semuanya bercampur aduk, shock, saya takut kalau ada mobil yang lewat, karena kalau ada pasti mungkin kayak sesuatu hal yang tidak diinginkan mungkin sudah terjadi nih. Tapi yang mau saya syukuri itu karena saya sebut namanya Yesus, saya terus puji Tuhan kayak tidak ada sama sekali yang lewat kendaraan besar, dan ada satu bapak-bapak ojol yang bantu kak berdiri. Setelah itu saya menepi, di situ saya berpikir apakah saya pulang saja, tapi kayak gak tahu kenapa saya tarik nafas sejenak, tapi Tuhan Yesus suruh kak saya lanjut. Jadi saya ke gereja saya ikut misa. Sepanjang misa itu saya kayak kesakitan sekali sebenarnya, tapi di situ saya dalam hati bilang lagi, walaupun kayak fokusku saya terpecah, saya cuma bilang, Tuhan kenapa kok kasih lalui kak seperti ini di saat saya cuma mau ke gereja, saya mau ikuti misa, saya mau datang ke rumahmu. Tapi tidak lama setelah itu mungkin saya belum dapat jawabannya. Mungkin karena saya sempat berpikir, kayaknya ini tanganku besok sakit sekali nih, kakiku sakit sekali nih, karena ini kejadian. Tapi saya bangun pagi-pagi itu, tidak tahu kenapa kayak tidak ada yang terjadi, karena kayak bisa aja gerakan yang kayak kakiku juga yang tidak terlalu perih, walaupun perih sedikit, tapi kayak yang saya bersyukur karena ternyata Tuhan jawab dengan cara dia bilang ke saya, kau tidak perlu khawatir, kau cuma cukup percaya sama saya. Ya itu ya terjadi, karena tidak ada yang kayak terjadi kayak sakit atau apapun itu, luka yang bagaimana sekali itu. Terima kasih. Puji nama Tuhan, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya ya, amin. Oke, ada lagi yang mau men-sharingkan kebaikan Tuhan dari teman-teman? Mungkin ada dari teman-teman di multimedia, sound. Oke, saya mau sharing sedikit. Jadi saya bersyukur untuk pelayanan malam hari ini. Jadi sebenarnya untuk menerima pelayanan ini tuh agak sedikit, maksudnya kayak 50-50 gitu. Karena maksudnya dengan kesehatanku saya rasa seperti kurang baik begitu untuk bisa ambil ini pelayanan. Cuman kayak Tuhan bilang, Tuhan akan selalu beri kekuatan begitu untuk bisa lalui semuanya begitu. Dan sebenarnya pas persiapannya itu Hamin 2 atau Hamin 3 itu sebenarnya kayak badanku tuh enggak enak semuanya begitu, kayak mau sakit tapi enggak sakit. Jadi kayak sakit semua tulang-tulangku, enggak demam cuman saya bilang Tuhan, saya sudah ambil keputusan ini untuk saya boleh melayani begitu, dan saya percaya Tuhan akan selalu menyertai, Tuhan akan selalu berikan kekuatan untuk saya bisa lewati semuanya. Dan banyak hal yang saya alami, mulai dari kesehatan, mulai dari pergumulan yang lain yang saya merasa mungkin Tuhan mau uji saya lebih lagi begitu. Tuhan mau supaya saya semakin kuat di dalam Dia begitu. Dan saya bersyukur ketika saya bisa ada hari ini, ketika saya masih bisa melayani hari ini, itu semua karena penyertaannya Tuhan, itu semua karena pertolongannya Tuhan. Karena mungkin masih banyak orang yang mau melayani tapi tidak bisa. Dan Tuhan kasih kesempatan untuk melayani, kenapa enggak, kenapa tidak begitu, kenapa kita bilang tidak sama Tuhan. Karena saya percaya apapun
pergumulannya kita, apapun kayak mungkin kesehatan, mungkin keluarga, mungkin pekerjaan. Tapi kalau Tuhan sudah pilih, pasti Tuhan yang akan selalu memperlengkapi. Puji nama Tuhan. Ada lagi yang mau, satu lagi masih ada waktu untuk mau sharing? Oke, enggak ada. Baik, mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk setiap keadaan kami saat ini, apapun itu Tuhan, setiap kesulitan kami, setiap pergumulan hidup kami, setiap struggle dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Dan kami percaya ketika kami boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan, kami boleh merasakan kekuatan yang baru, kami boleh merasakan kedamaian, kami boleh merasakan sukacita ketika kami boleh dekat dengan Engkau. Kami mau bawa seluruh kehidupan kami saat ini, kami bawa seluruh hati kami Tuhan, untuk boleh menyembah Engkau saat ini. Karena kami percaya tidak ada tempat lain selain di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh dapatkan kekuatan yang baru. Ini kami Tuhan, kami mau naikkan setiap penyembahan kami, dan biarlah setiap penyembahan kami ini Tuhan, sungguh boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami bawa seluruh hati kami Tuhan, saat ini kepada-Mu. Serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kepadamu inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yes Lord.
berserah Yesus. Amin. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Kami percaya kepadamu Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami boleh beroleh ketenangan. Oh. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Sekali lagi kita katakan. Ini setiap kami Tuhan, hanya dekat kepadamu. Yes, Lord. Aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, yes, Lord. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Padamu kami berserah. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Kami percayakan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Ku percaya padamu penyelamatku. Kami percaya Tuhan. Ku percaya padamu penyelamatku. Kami percaya hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat kepadamu Yesus. Kau sumber kekuatan, Kau sumber penghiburan kami. Kami mau dekat kepadamu. Kami mau dekat masuk dalam hadirat-Mu. Oh, ini kami Tuhan, ini kami anak-Mu. Kami datang kepadamu. Oh, kami rindu selalu di dalam Engkau. Kami rindu rasakan Engkau. Jesus, kami selalu mau dekat kepadamu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Raja kami, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah,
Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap hati kami. Oh Jesus, kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah kami rasakan kedamaian Tuhan hanya di dalam-Mu. Oh ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan jika sampai malam hari ini Engkau masih beri kami nafas kehidupan, Engkau masih beri kami rahmat-Mu, kasih karunia-Mu yang tiada habisnya. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk mengerti pikiran-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti jalan-jalan-Mu. Seringkali Tuhan kami pakai pikiran kami sendiri, seringkali kami pakai cara-cara kami sendiri. Sehingga kami tidak bisa mengerti kehendak-Mu. Tapi Tuhan, kami malam ini mau kembali belajar. Agar kami tetap percaya bahwa setiap rencana-Mu adalah yang terbaik di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk berpegang teguh pada firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang akan menjadi jalan kebenaran dan hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau kembali duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau bekerjalah. Bekerja masing-masing di dalam hati kami. Biarlah setiap benih firman yang Kau taburkan sungguh-sungguh menjadi benih yang subur di dalam hati kami. Engkau urapi kami satu persatu. Agar kami tidak lagi menyangkal pada kebenaran-Mu. Agar kami tidak lagi protes Tuhan. Tapi kami sungguh menerima dan mau mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, beracaralah saat ini. Engkau urapi hamba yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ini. Engkau pakai hamba sebebas-bebasnya Tuhan mau. Untuk boleh menceritakan apa isi hati-Mu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Baik, shalom. Selamat apa ini ya? Malam ya? Selamat malam atau selamat pagi? Oke, baik untuk yang belum pernah bertemu, salam kenal, saya Linda dari Surabaya. Ya, puji syukur kalau boleh kembali hadir di Kota Makassar. Semoga malam ini kita boleh berbagi, boleh bercerita, boleh bersharing kebaikan Tuhan. Dan teman-teman yang terpenting pulang dari tempat ini kita dapat sesuatu yang bisa mengubahkan kita lebih baik. Amin. Jadi bukan hanya mendengar saja, tetapi yang terpenting kita praktekkan firman Tuhan sehingga menjadi lebih baik hidup kita di hadapan Tuhan, ya. Baik, sebelum saya mulai, kita dikasih temanya itu tentang struggle, ya, tentang struggle, kemudian bagaimana sudut pandang kita tentang struggle. Sebelum itu saya mau mulai dengan satu keilmuan.
Sebelum kita masuk ke firman Tuhan ya, ada satu keilmuan yang namanya itu psikologi behavior atau psikologi tindakan, psikologi kebiasaan ya. Di mana dikatakan bahwa manusia itu, kita adalah hasil dari suatu stimulus. Stimulus kemudian kita merespon stimulus itu seperti apa. Dan ternyata bagaimana kita merespon itu salah satunya tergantung dari behavior kita di masa-masa lalu. Behavior kita di masa-masa lalu yang membentuk suatu respon kebiasaan, ya, kurang lebih seperti itu. Dan dikelompokkan menjadi dua, ada yang namanya positif, ada yang namanya negatif, selalu seperti itu ya. Yang positif, stimulus itu akan memberikan satu bentuk afirmasi. Tapi yang negatif, stimulus itu akan memberikan respon menolak. Jadi ada orang yang kalau mendapatkan sesuatu keadaan, itu responnya menolak dulu, apapun itu menolak dulu. Kenapa behavior itu bisa terjadi? Karena dari kecil mungkin banyak mengalami apapun selalu dia berusaha menepis dan menolak, bukan menghadapi. Tetapi yang berespon positif adalah yang biasanya ketemu apapun, dia berusaha untuk menghadapi sampai sebisa-bisanya seperti apa. Nah, ternyata teman-teman, inilah yang akhirnya membuat seperti dua kutub, yang kalau kita tarik pada satu kejadian, terkadang orang itu akan terjebak pada kalau tidak positif, ya negatif. Sehingga selalu ada dua bagian itu. Sebagai contoh misalnya, dan kita mau berpikir lebih dalam ya. Contoh misalnya begini, kalau ada kasus bom, waktu di Surabaya terjadi bom di salah satu gereja. Kebetulan yang menjadi korbannya salah duanya adalah anak teman saya gitu ya, anak teman kami. Pada saat bom itu terjadi, maka bagi si korban bom, kejadian itu adalah kejadian yang dikatakan kok Tuhan tidak baik saat itu. Karena dia langsung kehilangan dua anaknya. Ya, dan dia bilang, Tuhan di mana? Bomnya terjadi di rumah Tuhan dan kenapa kok anakku yang diambil? Dan mamanya juga mengalami luka parah, serpian bom itu banyak di dalam perutnya sini. Sehingga harus dioperasi beberapa kali untuk mengeluarkan gotrinya itu, kecil-kecil, besi serpian kecil. Dia bilang bahwa Tuhan tidak baik, itu di sisi korban. Dari sudut pandang yang selamat, kan ada ya di gereja itu yang selamat, mereka bilang bahwa oh Tuhan itu baik, buktinya aku kan selamat gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sampai kondisi seperti itu terjadi, maka dalam satu kondisi akan terbentuk dua kutub. Orang yang merasa kehilangan akan merasa bahwa Tuhan tidak baik. Tetapi orang yang berada dalam kondisi selamat, maka akan bisa bilang bahwa Tuhan itu baik. Nah inilah hal-hal yang terjadi di dunia ini sehingga membentuk suatu behavior bahwa kalau kita dapat simpulkan kita baru akan bisa dengan lantang bilang bahwa Tuhan baik saat Tuhan memberi yang kita mau. Tetapi pada saat Tuhan tidak memberi yang kita mau, berarti di situ Tuhan tidak baik. Nah, ayo sekarang kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau sampai setiap manusia dalam setiap peristiwa, terus kalau yang Tuhan tidak kasih itu Tuhan dibilang tidak baik, kira-kira Tuhan sedih enggak hatinya? Gitu ya. Atau kalau yang sederhana misalnya kalau kita tarik ke anak kita. Sebagai orang tua terkadang kita bisa mengambil keputusan mana yang akan saya kasih, mana yang tidak. Betul ya? Tetapi pada saat kita tidak kasih, kemudian anak kita bilang, papa mama tidak baik, papi mami tidak baik. Di situ biasanya apa yang kita rasakan? Kita akan bilang, kita akan menyangkal ya, dan kita akan bilang papa mama lakukan ini untuk kebaikanmu. Suatu saat kamu akan mengerti. Nah biasanya orang tua itu pakai senjata begitu ya. Suatu saat kamu akan mengerti. Nah kurang lebih itulah sudut pandang dari Allah kita.
Nah, ada satu teori yang mengatakan begini, semakin orang itu matang secara rohani, dia akan semakin banyak menangkap hikmat dari suatu peristiwa. Jadi kalau kita menghadapi satu peristiwa, semakin rohani kita matang, kita akan bisa menangkap hikmat dari suatu peristiwa. Makanya kita perlu tahu apa sudut pandang Allah, dan hikmat itu baru akan muncul saat kita bisa dekat dengan Allah. Sampai situ dulu ya. Nah, kemudian ada satu cerita lagi yang kadang membuat kita terjebak pada Tuhan itu baik atau tidak. Kok memberikan saya suatu permasalahan atau suatu struggle untuk pergumulan, ya. Ada satu kisah begini. Kalau kita ibaratkan misalnya kita mau pergi ke Toraja. Dari Makassar mau ke Toraja. Semuanya naik bis, ya. Kemudian satu komunitas JSM ini sudah pesen bis yang bagus, bis yang enak, bis yang AC, sehingga sampai ke sana itu fit, bisa melayani dengan baik. Misalnya begitu. Terus ternyata pada saat hari H sudah kumpul ini di gereja sini sebagai titik kumpul, pada saat mau berangkat ternyata oleh bagian PO-nya bisnya diganti. Dikatakan bahwa bisnya yang baik semuanya down, semuanya rusak, yang ada ini satu bis ini, sisa satu bis ini. Katakanlah bisnya jelek, kemudian suaranya juga berisik dan AC-nya mati-mati, sisa itu misalnya ya bisnya. Maka kemudian mulai menggerutu kan, waduh sudah bayar mahal, sudah deal harga sekian, kenapa yang datang bis ini mau cancel enggak bisa. Singkat kata satu PD ini kita berangkat untuk naik bis itu. Pada saat kita menggerutu, di situ mungkin yang muncul, wah Tuhan enggak baik kali ini. Kemudian pada saat kita berada di pit stop pertama, misalnya berhenti di tengah-tengah kota, sebut mana, misalnya di Parepare gitu ya, kita berhenti. Waktu di Parepare sedang enak-enak minum, ternyata dapat berita bahwa bis dari PO yang sama, yang bagus, yang niatnya kita sewa, masuk ke jurang. Dan pada saat itu kemudian kita langsung berubah dan kita bilang bahwa untung kita enggak jadi naik bis itu. Untung kita dapatnya enggak apa-apa lah, sudah bis jelek seperti ini, yang penting kita enggak masuk jurang. Pertanyaan saya, di titik kita ngomong untung kita enggak masuk jurang, apakah kita memikirkan yang sedang di dalam jurang berjuang hidup dan mati itu pikirannya seperti apa? Kadang kita lupa bahwa yang di bawah jurang itu mungkin gini, ini bisnya bagus tapi akhirnya celaka. Nah teman-teman, saya cuma mau mengajak bahwa seringkali kita memaksakan pikiran kita yang terbatas ini untuk memikirkan Allah yang tidak terbatas. Dan kalau kita lihat dari scene tadi, pembagian segmen dari kota Parepare sampai nanti ke Toraja, kalau terus kemudian bis yang tadi jelek itu nyampe ke Toraja dengan selamat dan kita bilang bahwa puji Tuhan, kita bisa sampai ke Toraja. Baru terus kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan walaupun bisnya tidak enak untuk dinaiki. Gitu ya. Saya mau mengajak begini. Kalau di dalam kitab suci kita lihat kadang kita ini manusia hanya melihat satu peristiwa berdasarkan segmen hidup. Atau peristiwa yang terjadi. Kayak itu tadi hanya melihat di titik Parepare. Kemudian kalau sampai di Toraja melihat di titik Torajanya. Sama seperti Rasul Thomas. Rasul Thomas pada saat Yesus mau menampakkan diri itu kan dia bilang begini, aku baru akan percaya pada saat aku mencucukkan tanganku ke dalam luka bekas pakumu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Apa yang mau saya tarik? Kita manusia seringkali POV kita itu hanya di titik itu. POV kita itu hanya di satu kejadian. Atau kalau tidak ya hanya kayak seperti satu frame segmen hidup kita. Tetapi kalau Tuhan itu POV-nya jangka panjang. POV-nya lebih panjang.
Kalau Thomas hanya di titik itu, dia mau melihat baru dia percaya. Padahal Thomas itu juga sudah rasulnya Yesus, hidup bersama Yesus, belajar bersama Yesus, tahu mujizat-mujizatnya Yesus. Hanya di titik itu kemudian dia bilang baru melihat baru percaya, maka sesungguhnya di situ dia tidak mampu melihat secara jangka panjangnya Allah. Allah kita itu Allah yang jangka panjang. Durasinya panjang. Kalau kita lihat, Yesus mengatakan berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Sesungguhnya Yesus mau mengatakan itu sejak dari semula, dari kamu diciptakan, dari kita diciptakan, dari kitab Kejadian kita pun tidak bisa melihat Allah, betul? Tetapi kita percaya, bahkan bangsa Israel menyebut Allah sebagai YHWH, Yud-He-Vav-He itu ya. Sampai tidak berani menyebut Tuhan, tapi menyebutnya Adonai. Mereka tidak pernah melihat Tuhan. Dan Tuhan mengatakan sampai kesudahannya berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Itu juga untuk kita, Israel saat ini. Saya percaya Bapak Ibu, Bro and Sis, teman-teman sekalian di sini juga tidak pernah ketemu Yesus secara langsung. Tetapi pesan yang sama yang diberikan kepada Rasul Thomas itu, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Jadi Tuhan kita itu POV-nya jangka panjang. Tetapi kita seringkali POV-nya hanya short term, hanya di jangka pendek. Dan kenapa itu terjadi? Tidak bisa dipungkiri teman-teman. Salah satunya adalah di zaman sekarang ini kita banyak terjebak oleh media. Kita tidak menyalahkan media ya, semuanya itu netral. Tetapi POV itu menjadi terbentuk karena kita ini makhluk stimulus. Kita mendapatkan stimulus apa, itulah yang kita respon. Zaman sekarang kita terbiasa semuanya instan, semuanya enak, semuanya cepat. Itulah yang membuat kita memaksa Tuhan masuk di POV-nya kita. Tapi kita tidak bisa melihat POV Tuhan dalam jangka panjang itu. Tak kasih contoh ya. Kalau sekarang, anak sekarang atau kita juga termasuk, kalau kita mau disuruh milih baca buku atau nonton TikTok atau YouTube Short, pilih mana? Jujur. Baca buku yang tebelnya sekian, bukunya psikologi populer gitu. Atau baca Jalan Tuhan gitu tebelnya segini. Sama lihat TikTok atau YouTube Short, milih mana? Jujur, TikTok. Kenapa kok seperti itu? Karena di algoritmanya, apa yang sering kita tonton, that's gonna be yang muncul di FYP kita. So just check out sekarang, FYP-mu isinya apa gitu ya. Dan begitu kita tidak suka, yang kita lakukan adalah just scrolling aja ke atas. Sehingga algoritma itu akan menangkap kalau kita melihatnya lebih dari sekian second, it means kita tertarik pada hal itu, maka itu yang berikutnya akan terus didesain untuk lewat secara algoritmanya. Nah teman-teman yang terkasih, itulah yang tanpa sadar membuat kita kepingin yang enak saja, kepingin yang cepat saja. Kalau enggak oke ya tak lewati, kalau enggak seneng ya tak lewati. Bahkan YouTube pun sangat mengerti pola pikir kita yang enggak mau repot, makanya sekarang ada YouTube Premium yang bisa kita beli supaya enggak lewat si iklan-iklan itu. Nah bisa jawab berarti sama ya. Berarti sama gitu. Tadi kelihatannya diem gitu ya, berarti sama. Nah itulah salah satunya yang membuat akhirnya kita tidak nyaman dengan prosesnya Tuhan yang terkadang durasinya panjang. Kalau saya mau cerita, dulu zaman saya pacaran itu diuji kesabaran karena harus tulis surat. Ketahuan umurnya ya. Jadi tulis surat itu pun ada kriteria. Kalau perangkonya sekian, nyampenya seminggu. Kalau perangkonya lebih mahal, nyampenya 3 hari. Kalau perangkonya paling mahal, kilat khusus 1 hari nyampe. Tetapi teman-teman tetap ada proses menunggu. Jadi kalau setiap kali Pak Pos lewat, itu kayak menunggu surat cinta gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang, terkadang kita WA sama pasangan, atau kita ngobrol sama pacar,
centang satu aja kita udah gini, di mana dia? Kenapa kok enggak bisa terkirim gitu ya? Atau begitu terkirim cuma dibaca saja kok tidak dijawab, itu kita sudah kenapa kok lama? Wah, tapi begitu tertulis Gary is typing gitu kan? Wah, ini berarti direspon. Nah, teman-teman, inilah stimulus yang membuat kita seringkali memaksa Tuhan masuk ke POV kita. Kita tidak bisa menyadari POV-nya Allah. Ya. Hal kedua yang membuat kita tidak bisa mengerti POV-nya Allah, masih terkait dengan efek media zaman sekarang, itu ada namanya satu kondisi yang disimpulkan sebagai perfeksionisme atau perfeksionisme. Apa maksudnya perfeksionisme? Itu begini. Karena semuanya cepat, semuanya aku bisa dapatkan dengan segera, semuanya harus sesuai yang aku mau, maka kita tidak memberi ruang sedikit pun untuk kegagalan. Tidak mau memberi ruang sedikit pun untuk salah. Tidak bisa memberi ruang sedikit pun untuk satu fail, gitu ya. Contoh yang sederhana. Siapa di sini yang kalau misalnya tahu badan agak enggak enak, atau yang keren, yang banyak teman-teman saya sekarang lagi trending, itu bisa begini. Dia bukan psikolog, dia bukan orang yang ngerti tentang jiwa, bisa bilang gini, suamiku tuh Yalin masuk kriteria NPD. Tahu NPD? Narcissistic syndrome itu loh ya. Apa NPD atau apa ya? Pokoknya yang depannya narsistik gitu. Terus saya tanya, kok bisa? Apa pernah melakukan tes? Oh tidak usah. Itu di Google ada semua, Lin. Tinggal cari checklistnya. Jadi dia merasa perfect dengan kemampuan dia googling gitu ya. Dan tak masukkan semua simptomnya suamiku. Begini, tipe gaslighting, tipe begini. Keluar analisanya, pakai AI. Suamiku narcissistic syndrome itu 98%. Katanya begitu. Dikit lagi gila aku, mati kalau dapat suami seperti itu. Jadi memutuskan sendiri, menjadi pakai cara pikirnya sendiri karena merasa bahwa semua info yang dia dapat itu yang benar, itu yang perfect. Sehingga tidak ada sedikit pun ruang untuk boleh Tuhan mengisi. Nah, itu namanya perfeksionisme. Ya. Jadi begitu ada satu hal yang kok kayaknya fail, tambah dicari gitu ya. Atau yang banyak sekarang di dunia medis, banyak yang bukan dokter tapi lebih jago dari dokter. Nah, yang ketawa pengakuan dosa, yang diam pelaku, ya. Ada enggak yang begitu datang ke dokter, dokternya bilang kamu sudah minum apa? Oh, saya sudah minum kembang 7 rupa dokter, ini tak tambahin ini karena ramuannya begini. Kita menjadi lebih dokter daripada dokter. Sampai terkadang kan dokternya, terus kamu kesini mau apa? Loh ya enggak tahu dokter, saya sudah melakukan itu semua, tetapi kok tetap lutut saya sakit misalnya gitu ya. Dan terus dokternya gini, kamu yang berbuat kok saya yang suruh jawab, kan begitu ya. Sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk boleh kehendak Tuhan itu masuk. Karena kita berpikir semuanya ini sudah tak tutup, ini sudah tak tutup, ini sudah terjawab, ini sudah lengkap. Kok masih tidak bisa Tuhan? Nah, itulah yang namanya perfeksionisme. Ya. Dan yang terakhir yang banyak mendatangi kita adalah yang membuat POV kita tidak bisa connect dengan Allah adalah yang namanya materialism. Materialism, bukan materialistis ya, lain. Materialism berarti itu paham sesuatu yang sifatnya materi. Dan ini sungguh tidak sama dengan yang Yesus katakan. Yesus katakan kepada kita, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Tetapi materialisme inilah yang membuat kita harus melihat dulu baru percaya. Aku sembuh dulu baru aku percaya Tuhan bekerja. Aku tercukupi dulu berarti aku percaya bahwa Allah menyediakan. Itu yang membuat POV kita paksa untuk memaksa Tuhan tidak boleh mikir dengan cara pikirannya Allah. Tetapi Allah yang harus mengerti dong
manusia sekarang ini seperti ini. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau semuanya itu terjadi, kita tidak bisa memungkiri itulah yang ada di sekitar kita. Maka syukur kepada Allah kalau malam hari ini kita masih berkumpul di sini. Berarti kita masih mau menimba di antara sekian banyak orang yang berpikir dengan cara dunia ini. Kita kalau masih dikasih kesempatan Tuhan untuk mau berpikir dengan caranya Allah, ayo gimana caranya supaya kita bisa berpikir dengan sudut pandangnya Allah menghadapi apapun di dalam hidup ini. Caranya, dan ini adalah kabar baiknya, selalu masih ada jalan untuk kita semua yang percaya, ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan teman-teman, ayo kita buka dulu di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Ya. Oke. Saya enggak bisa baca di situ, jadi kita baca dari sini. Ayo kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Teman-teman yang terkasih, kapan kita bisa mengalami anugerah janji Tuhan? Pada saat yang pertama yang kita lakukan, latih diri kita untuk selalu tertuju pada Tuhan. Latih diri, makanya saya bilangnya latih diri. Tidak bisa langsung, latih diri berarti bertahap. Latih diri kita untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Di situ dikatakan apa? Dengan jalannya itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Itu sudah dianugerahkan. Tetapi kalau kita tidak pernah melatih bahwa ada janji itu, maka selamanya kita tidak akan bisa menangkap janji Tuhan itu. Apa yang membuat kita tidak bisa menangkap janji Tuhan? Ya salah satunya materialisme itu tadi. Kita baru akan percaya janji Tuhan saat itu sudah terjadi. Kita baru akan bisa mengerti maksudnya Tuhan saat itu sudah saya pegang. Kita akan bisa menangkap janji Tuhan yang besar itu pada saat itu sudah di tangan. Nah, tapi Rasul Paulus mengingatkan kita supaya olehnya kita itu beroleh bagian dalam kodrat ilahi. Di mana kita tidak lagi dikuasai oleh pikiran dunia ini, hawa nafsu materialisme yang harus tak buktikan dulu ini, tetapi betul-betul kita masuk dalam pikiran ilahi Allah. Nah teman-teman, gampangannya begini, melatih diri kita untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Ayo setiap kali menghadapi apapun, baik itu hasilnya baik atau buruk menurut ukuran dunia, latih untuk begini. Kalau seandainya saat ini Yesus ada di sampingku, Yesus akan mikir apa untuk kejadian itu? Kalau saat ini Yesus ada di sampingku, Yesus akan ngomong apa ke aku tentang kejadian itu? Dan itu butuh perenungan. Yang terjadi karena tadi manusia adalah makhluk stimulus, maka biasanya pada saat sesuatu terjadi, kita lupa untuk berpikir dengan cara Yesus berpikir, tetapi kita langsung merespon dengan cara umumnya manusia berpikir. Nah ini makanya perlu dilatih. Dalam tenang sebentar, Tuhan apa kalau engkau jadi aku saat ini, apa yang ada di dalam pikiranmu? Itu butuh ketenangan. Ya. Nah kalau kita terbiasa untuk seperti ini dan dikatakan bahwa seorang yang dewasa rohani akan bisa melihat satu peristiwa itu dengan hikmat yang besar,
Kalau itu terus kita latih teman-teman, maka kita tidak akan sanggup negatif thinking sama Tuhan. Ingat perkataan Tuhan Yesus, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Dialah Alfa dan Omega. Sejak dari awal Tuhan menciptakan kita itu semuanya baik. Amin. Dan kita percaya kalau kita terus di jalan Tuhan, kita terus di dalam rencana Tuhan, ujungnya juga harusnya baik. Kita sampai Toraja dengan baik. Walaupun mungkin kita naik bis yang panas, walaupun naik bisnya itu tidak nyaman baunya, walaupun berisik bisnya, tetapi sampai ujung kita tahu itu baik. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus bahwa kita betul-betul memegang janjinya. Janjinya yang tidak kelihatan itu, tetapi kita percaya bahwa itu baik dalam setiap peristiwa hidup kita. Makanya perlu dilatih, tidak bisa langsung jadi. Ya, nah, hal buruk yang menurut ukuran dunia ini dan seringkali dihukumkan oleh dunia ini, seringkali kayak diintimidasikan ke kita, itu terkadang dipakai Tuhan memang untuk menguduskan kita. Contoh yang sederhana, dalam kejadian di kitab suci seperti Lazarus, ya, pada saat Lazarus itu mati dan kemudian Yesus bangkitkan, orang dunia ini kan menghakimi dulu. Seandainya Yesus kamu datang lebih awal, maka ini tidak akan terjadi, maka ini tidak akan mati, gitu ya. Tetapi latih diri kita untuk seperti Yesus berpikir. Yesus berpikirnya kejadian itu bukannya Yesus tidak mau buru-buru untuk membangkitkan, tetapi ada maksud Allah yang harus dinyatakan. Di situ dikatakan Lazarus sudah mati 4 hari. Berarti orang sudah tahu bahwa sudah bau busuk dan tidak mungkin bangkit. Tetapi begitu Yesus mengatakan bahwa dia itu tidur dan kemudian bangkit, sesungguhnya di situ ada kemuliaan Allah yang hendak dinyatakan. Supaya orang Yahudi itu percaya, gitu ya. Kenapa kok itu kita harus latih terus? Karena itu kita percaya kita tidak mau negatif thinking sama Tuhan. Ya, jadi yang pertama latih diri kita untuk terus fokus pada Tuhan. Bilang ke sebelahnya, jangan negatif thinking sama Tuhan. Ya, jangan negatif thinking sama Tuhan. Siapa sih yang negatif thinking sama Tuhan? Salah satunya adalah Yudas Iskariot. Dia negatif thinking sama Tuhan. Dia berpikir bahwa mana namanya Mesias kok tidak menyelamatkan bangsa Yahudi. Pakai ukuran atau POV-nya saat itu. Mesias itu harus yang raja besar yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Itu POV saat itu. Tetapi POV-nya Tuhan bukan itulah Mesias, gitu ya. Dan Yudas Iskariot tidak mampu menangkap POV Allah itu. Makanya dia di titik itu menjual Tuhan untuk sekian kepeng atau sekian mata uang perak yang bisa dia pegang. Karena sudah percumalah saya tidak bisa menangkap kemesiasannya dia. Ya, jadi teman-teman ayo kita belajar untuk melatih sudut pandang kita dengan sudut pandang Allah. Dan ini butuh proses. Yang kedua, yang Tuhan mau, teruslah perkatakan firman Tuhan, karena masih nyambung dengan tadi, supaya kita bisa menangkap janjinya, teruslah perkatakan firman Tuhan, bukan pikiran kita. Karena di Injil Matius dikatakan apa? Siapakah yang dapat menambahkan sehasta dari hidupnya kalau kita cuma mengungkapkan kekhawatiran kita? Itu terungkap loh ya di dalam Injil ya. Yesus mengatakan siapa yang dapat menambah sehasta dalam hidupmu kalau engkau mengungkapkan kekhawatiranmu. Teman-teman, bukan berarti kita tidak boleh bercerita, kita tidak boleh bersharing, kita tidak boleh menceritakan kegalauan kita. Itu enggak apa-apa. Yang terpenting setelah itu perkatakan firman Tuhan. Karena apa? Supaya iblis itu tidak mencuri sukacita kita, iblis tidak mencuri iman kita, tidak mencuri pengharapan kita, tetapi
betul-betul kita kembali pada kebenaran. Karena itulah janjinya Tuhan. Ya. Contoh kalau tadi dalam lagu-lagu kita bisa menyanyikan dari Mazmur itu ya, Mazmur 91. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Itu Mazmur, itu adalah firman Tuhan. Jadi pada saat kita mungkin tidak kuat Tuhan, kita tidak mampu Tuhan, kita tidak bisa Tuhan. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Tapi perkatakan itu, walau 1000 rebah di sisiku Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Dan itu yang perlu kita katakan, perlu kita lakukan. Makanya kalau dalam gereja Katolik teman-teman, buku lagu kita itu judulnya Puji Syukur. Betul ya? Puji Syukur. Dan itu semua nihil obstat. Kalau tidak percaya kita baca semua satu persatu lagunya. Lagunya itu semua tidak ada yang membawa kekhawatiran tetapi ada harapan. Ada ucapan syukur. Gereja bagai batera mengarungi zaman. Tapi terus belakangnya apa? Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Keadaan awal di dunia ini ditulis, dinyatakan. Tetapi ada arah dan tujuan. Nah itu maksudnya perkatakan firman. Ya. Contoh perkatakan firman yang lain apa? Yang tidak daripada kita memperkatakan kekhawatiran kita. Kita baca di Mazmur 145 itu panjang. Tapi kalau di salah satu Mazmur tanggapan hanya diambil beberapa. Jadi teman-teman nanti kalau kita baca Mazmur tanggapan itulah kekuatan kita. Ya. Mazmur tanggapan dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Kemudian 13 sampai 14, 17 sampai 19. Mungkin boleh ditampilkan ya. Ayo kita belajar memperkatakan firman. Sekarang yang saat ini ada pergumulan apapun. Mau sakit penyakit, mau pernah mengalami kecelakaan, kehilangan pita suara, kehilangan anggota tubuh, kehilangan teman, kehilangan saudara. Ayo kita perkatakan ini dibanding kita marah-marah sama Tuhan. 3, 2, 1. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ulang lagi. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Sela dulu, berhenti dulu. Panjang sabar kasih setianya. Teman-teman menyadari enggak bahwa kasih setia Tuhan itu mengatasi keadilannya. Kalau kita ikut keadilannya Tuhan, Tuhan bilang upah dosa adalah maut. Itu keadilan Tuhan, tidak bisa dilawan. Tetapi kasih setianya begitu besar, bahkan sampai dia harus, tidak mungkin menarik firmannya sendiri, maka sang firman turun untuk menebus kita manusia. Itu yang dikatakan panjang sabar kasih setianya, karena kasih setia Tuhan mengatasi keadilan Tuhan sendiri. Dia yang harus menanggung sendiri karena dia begitu mencintai teman-teman dan saya. Maka pada saat kita mengatasi badai apapun, perkatakan ini, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Mungkin saat mengatakan ini nuangis kita di hati. Belum kelihatan Tuhan, belum kelihatan Tuhan. Tidak apa-apa, lanjut ke ayat berikutnya. 13C, 9 kemudian 13C sampai 14. Boleh di next? Ya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Amin? Amin apa enggak? Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Anda dan saya dijadikan oleh Tuhan. Dan pasti dia penuh rahmat kepada segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik, jadi jangan lagi negative thinking kepada Tuhan. Termasuk kalau keadaannya tidak memungkinkan, perkatakan juga ini.
Saya baru punya teman saya kehilangan anaknya. Jadi kalau tadi yang bersaksi, syukur kepada Allah Anda jatuh, kemudian Anda masih bisa meneruskan ke gereja, ketakutanmu bahwa tidak terlindas mobil dan aman. Itu teman saya satu kehilangan anaknya, selesai pulang kerja anaknya jatuh dari motor. Sampai sekarang memang tidak ada bukti real bahwa tidak ada CCTV di lalu lintas waktu itu bahwa dia terkena mobil atau apa. Tetapi anaknya terenggut nyawanya. Kalau secara analisa harusnya cuma jatuh saja, secara dokter bilangnya harusnya cuma patah tulang atau lecet. Tetapi anaknya maaf organ dalamnya hancur, jadi sudah pendarahan dalam. Ginjalnya hancur, sampai tulangnya patah itu satu menusuk kandung kemih, satunya menusuk ke pembuluh darah besar. Sehingga di dalamnya waktu dioperasi itu sudah banjir darah. Nah akhirnya anaknya teman saya ini meninggal umur 21 tahun. Aktif pelayanan, bahkan kemarin harusnya waktu pelayanan yang ditumpang itu, dia itu tim acara untuk Api Unggunnya. Dia yang mendesain untuk logonya. Dan teman saya betul-betul dalam kesesakan. Tetapi dia juga percaya, dia baca ini. Tuhan itu baik kepada semua orang. Itu yang dia perkatakan, perjuangan anakku sudah selesai. Anakku baik, anakku Tuhan sayang. Tidak mudah, tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan pada saat mobil yang diduga ya, sekali lagi tidak terbukti, mobil yang diduga itu pengemudinya datang dan minta maaf. Karena dia sudah pegang firman ini, dia bilang aku pun tidak mampu membenci dia. Karena aku tahu Tuhan juga baik kepada dia. Kalau memang Tuhan harus ambil anakku, itu pun karena Tuhan tahu itu yang terbaik. Iman seperti ini bukan iman yang kaleng-kaleng. Tetapi iman yang betul-betul karena dia percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Berikutnya ayat 13C sampai 14. Next. 13C ya. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mungkin Anda sekarang jatuh, maaf Anda mungkin jatuh dalam dosa yang berat atau mungkin Anda tertunduk malu karena Anda mungkin mengalami sesuatu. Percayalah Tuhan itu penopang bagi orang yang jatuh dan penegak bagi orang yang tertunduk. Tertunduk malu, tertunduk lesu, tertunduk lelah, Tuhan itu penopang. Amin. Ini bukan perkataan saya, ini firman. Maka perkatakan firman ini. Lanjut 17 sampai 19. Next. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Teman-teman yang terkasih, pada saat kita terus memperkatakan firman, maka perkataan itulah yang menjadikan atau mengubah pikiran kita kepada Allah. Pikiran kita bukan lagi pakai pikiran kita, tetapi kita pakai pikirannya Allah. Kembali seperti tadi yang awal saya katakan, manusia adalah produk dari stimulus. Maka kalau stimulus yang masuk ke kita adalah firman Tuhan, maka pikiran kita pun akan selaras dengan firman Tuhan itu. Amin. Jadi bergaullah akrab dengan Tuhan, bergaullah akrab dengan firman Tuhan. Dan kalau kita dalam misa harian pun, Mazmur juga selalu dikatakan, Mazmur selalu diungkapkan. Dan itu sebagai bentuk tanggapan kita akan firman Tuhan. Oke? Yang ketiga, yang terakhir, waktu tinggal 5 menit. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa masuk dengan POV-nya Tuhan, rendah hatilah untuk menangkap pikiran Tuhan. Butuh kerendahan hati loh untuk bisa menangkap pikirannya Tuhan. Karena kalau kita mengatasi Tuhan, maka pikiran itu tidak bisa masuk.
Contoh yang sederhana, pernah enggak kita berdebat dengan teman atau berdebat dengan pasangan? Pada saat kita berdebat, kalau tidak ada salah satu yang merendahkan hati, maka akan saling kalau bisa lebih menang, lebih menang, lebih menang, lebih menang, lebih menang lagi. Dan itu tidak akan bisa menemukan satu titik temu. Tetapi pada saat satu mungkin berusaha lebih menang dengan segala argumennya, dan kita rendah hati, tenang, berusaha menangkap apa maksudnya, maka disitulah kita akan bisa mengisi pikiran kita dengan pikiran lawan argumen kita itu tadi. Begitu juga dengan Tuhan. Pada saat dalam setiap proses yang kita alami, kita mau rendah hati di hadapan Tuhan dan kita bilang, Tuhan, berbicaralah saat ini apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Berbicaralah saat ini apa yang Tuhan kehendaki. Ajar aku untuk mengerti pikiran-Mu. Dan satu hal yang kita percaya, Tuhan itu baik. Tuhan tidak mungkin merancangkan yang jahat untuk anaknya. Dan itu sendiri Tuhan bilang kan, kalau kamu yang di dunia ini, bapa dunia ini tidak mungkin memberi ular pada anaknya yang minta roti. Apalagi bapamu yang di surga. Dia tidak akan memberikan yang jahat, tetapi pasti memberikan yang baik. Maka Tuhan, apa maksud Tuhan dalam peristiwa ini? Nah, satu yang menarik, kadang struggle bisa ditarik ke arah penderitaan gitu ya. Tetapi sesungguhnya kalau dalam gereja Katolik, penderitaan itu dikaitkan dengan cinta. Penderitaan itu dikaitkan dengan kasih. Dan itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau menurut ukuran dunia ini, Yesus Kristus matinya menderita. Tetapi dari kacamata Allah, Dia lakukan itu karena panjang sabar kasih setianya. So, pilihan di kita. Kita mau pakai pikiran dunia ini yang bilang bahwa Tuhanmu kok menderita, tetapi kita bisa mengubah dengan Tuhanku membawa kemenangan. Dan itu adalah POV-nya Allah. Ada satu teman saya yang kemarin dia bercerita bahwa papanya harus kemo, kanker paru stadium sudah 4, tapi papanya tidak dikasih tahu. Taunya cuman stadium 1 supaya enggak ketakutan. Harus kemo, setiap kali kemo angkanya tidak sedikit, pasti teman-teman tahu kurang lebih angkanya berapa. Dan di situ dia bilang, ada banyak hal yang harus aku korbankan untuk boleh mengobatkan papaku. Tolong bantu doa supaya aku kuat. Semua dijual, apapun dijual, yang bisa dijual. Yang penting papanya bisa berobat yang terbaik. Teman-teman, banyak yang bilang begini. Maksudnya dari keluarganya sendiri ya malah bilang, kalau sudah stadium kayak gitu ngapain kamu perjuangkan? Tinggal tunggu dikit aja kok. Ada kan yang mungkin berpikiran begitu. Tetapi dia bilang, kalau dengan seperti ini aku bisa menunjukkan cintaku kepada papaku, aku akan lakukan. Ayo sekarang teman-teman masih bisa bilang enggak bahwa itu POV yang salah. Bukan, di dalam gereja Katolik kita juga percaya bahwa penderitaan yang karena kasih yang besar sesungguhnya itu adalah jalan pikiran Allah. Dan kalaupun dibilang kamu mau sampai habis berapa? Dan dia bisa mengatakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Kalau sampai semuanya pun habis, tetapi papaku bisa mendapatkan yang terbaik. Itulah aku mau percaya bahwa aku punya Tuhan yang besar. Tapi apakah dia tidak menekuk lutut berdoa, menangis untuk supaya didoakan juga supaya dia kuat? Iya, tetapi satu hal dia tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Apapun struggle yang kita alami saat ini. Saya juga punya teman baik dari kuliah, mamanya sudah stroke 6 kali. Masuk keluar rumah sakit.
Sampai semua saudaranya bilang, mamamu tuh nyawanya berapa sih? 9 kayak kucing kali ya. Tetapi yang dia lakukan adalah tetap selalu pada saat itu berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik dengan cinta yang besar. Semuanya bilang, mau sampai kapan kamu? Tapi dia bilang, sampai Tuhan izinkan dengan caranya yang terbaik. Kemarin terakhir itu stroke yang ke-6 semua udah bilang enggak mungkin bisa lewat ini. Sudah enggak ada, sudah sempat koma beberapa detik. Tetapi ternyata Tuhan bilang masih ada. Sekarang pulang rumah itu masih bisa ngomel lagi itu katanya. Ya. Dan semua pada bilang, aduh umur sudah kayak gitu kenapa kok kamu pertahankan. Terkadang kita kalau itu masih harus kita alami berarti Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Berarti Tuhan masih mau kita diproses dengan cara pikirnya Allah. Amin. Teman-teman yang terkasih, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita yang tidak menuntut semuanya terjawab dengan cara pikir kita. Tetapi kita percaya Tuhan tetap dan selalu baik. Amin. Tuhan tetap penolong kita. Bilang ke sebelahnya, Tuhan itu baik. Jangan pernah negative thinking sama Tuhan. Amin. Tim pujian boleh naik ke atas. Puji Tuhan saya tepat waktu. Kita boleh renungkan sejenak. Selama ini mungkin kita merasa berat Tuhan. Kok rasanya sulit Tuhan. Tapi kita mau baca firman Tuhan bahwa sungguh besar kasih setianya. Tuhan itu penolong. Musim hidup kita boleh berganti-ganti. Tetapi Tuhan tetap baik. Tuhan selalu menolong kita. Amin. Kita boleh bangkit berdiri saat ini. Kita boleh sama-sama menyanyi dengan penuh iman. Kita boleh percaya sekalipun kita tidak melihat. Dan kita bilang, Tuhan musim boleh berganti. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap menolongku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Kita boleh lihat burung di udara. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengangkatku dan meliharaku seumur hidupku. Anda boleh putar kejadian di dalam hidup Anda. Tetapi tetap Tuhan ada di setiap musim hidup Anda. Saat kita mungkin dalam pergumulan hebat. Saat kita mungkin dalam kejatuhan. Saat kita mungkin tertunduk lemas. Saat kita tidak mampu mengangkat kepala karena malu. Saat kita mungkin terpuruk.
percayalah di setiap musim hidup kita Tuhan tetap ada. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mungkin saat ini ada yang sangat berbeban sampai engkau mencucurkan air mata. Tetap pegang janji Tuhan. Tuhan baik pada semua orang. Tuhan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami hidup karena percaya. Kami percaya Tuhan itu baik. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Anda yang saat ini mengalami struggle yang begitu kuat, Anda boleh letakkan tangan Anda di dada. Tuhan Yesus, Engkau yang paling tahu hati setiap anak-anak-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Kami sekarang tahu Tuhan, kekhawatiran kami tidak bisa menambah sehasta pun dalam hidup kami. Tetapi kami mau terus perkatakan firman-Mu. Kami mau terus mengatakan bahwa Tuhanku itu pengasih dan penyayang, panjang sabar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan Tuhan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Saat ini engkau yang tertunduk lesu karena ekonomi, tertunduk lesu karena seakan tidak ada pengharapan. Katakan dengan iman, Tuhan Engkau penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan Engkau penegak bagi setiap orang yang tertunduk. Engkau membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan, kami mau berseru hanya kepadamu karena kami pegang janji-Mu Tuhan. Engkau berkata bahwa Engkau dekat pada setiap orang yang berseru kepadamu dan setiap orang yang berseru kepadamu dalam kesetiaan. Ini kami Tuhan, kami mau berseru, hanya Engkaulah Tuhan penolongku, hanya Engkaulah Tuhan yang selalu ada, Engkau yang selalu menguatkanku dan mengenyangkanku. Ini seruan kami Tuhan, terimalah seruan kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dengan iman katakan, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkaulah penopangku, Engkaulah penolongku ya Tuhan. Selalu menjagaku.
pekerjaan hamba telah selesai, tapi kami percaya hanya Engkau Tuhan yang menumbuhkan di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Karena kami hidup hanya karena Engkau Tuhan. Kami hidup hanya karena Tuhan yang menopang. Segala kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Tuhan, terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu, setiap kekuatan yang boleh kami terima sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pembicara kami, Celinda. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus yang boleh pakai beliau secara luar biasa di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Berkati setiap keluarganya, pekerjaannya, anak-anaknya. Biarlah semuanya Tuhan selalu berada di dalam lindungan-Mu. Kami percayakan seluruh kehidupan Celinda dan aspek kehidupannya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan sebentar lagi Bapa, kami mau memberikan kolekte kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah boleh kami terima sampai dengan hari ini. Dan saat ini kami akan memberikan setiap berkat yang telah kami terima itu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah setiap kolekte yang kami berikan ini Tuhan, sungguh boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan biarlah setiap kami yang memberikan Tuhan sungguh boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan duduk. Oke, sambil kantong kolekte diedarkan. Jadi teman-teman boleh memberikan kolektenya dalam dua cara, secara tunai maupun non-tunai. Kalau yang ingin memberikan secara tunai boleh langsung memasukkan ke dalam kantong kolekte yang ada. Yang ingin memberikan secara non-tunai boleh scan QR code yang ada di atas atau transfer, kalau mau via rekening transfer ke Bank BCA atas nama Jedutun Salvation Ministry dengan nomor rekening 290 212 3777. Jadi buat teman-teman yang onsite maupun yang online yang ingin memberikan kolektenya, boleh scan QR code yang mungkin ada di layar Anda ataupun bank transfer. Next. Bisa dibantu untuk nextnya? Oh, oke. Untuk Dev, minggu depan masih dengan tema besar kita Point of View dengan subtema Disappointment. Jadi apa sih yang bisa kita lihat, sudut pandang yang lebih besar seperti apa yang bisa kita mengerti dalam setiap kekecewaan, dalam setiap kepahitan atau penolakan yang ada atau yang kita alami. Dengan pembicara Feni Thanos dari JSM Makassar, lokasi masih sama di tempat ini jam 7 malam. Diharapkan kehadiran setiap daripada kita bisa hadir on time. On time itu berarti before time. Jadi usahakan semua bisa hadir tiba di tempat ini sebelum jam 7. Karena
ibarat ketika kita mulai, ibarat ketika setiap teman-teman yang hadir adalah api, jikalau dari awal kita sudah berkumpul sebanyak ini, pasti apinya akan lebih enak lagi, lebih terbakar lagi, lebih semangat lagi. Amin. Jadi pastikan minggu depan teman-teman bisa hadir. Saya tidak tahu kalau hari ini banyak yang sedikit terlambat, mungkin kena macet di sekitar Tanjung karena ada event. Apakah eventnya akan berlangsung sampai minggu depan ataupun lebih, saya kurang tahu. Tapi pastikan teman-teman selalu buka Google Maps ya kalau untuk menghindari kemacetan yang ada. Next. Oke, dari komunitas JSM, Jedutun Salvation Ministry bekerja sama dengan Om Benyamin Ratu dan tim dari komunitas Amazing Grace Jakarta akan mengadakan event retreat penyembuhan luka batin dengan tema healing. Syaratnya sederhana untuk ikut kegiatan ini, yaitu sudah pernah mengikuti kegiatan SHDR sebelumnya. SHDR itu apa? Seminar Hidup Dalam Roh. Jadi syarat dasarnya adalah teman-teman sudah pernah ikut SHDR untuk bisa next step ke event ini. Biaya kontribusi hanya 500.000 saja, itu pengganti untuk penginapan dan konsumsi selama di lokasi. Tempat di Panti Samadi tanggal 16 sampai 18 Agustus, Malino. Ada lagi? Oke, welcome home bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir. Teman-teman tidak perlu mengangkat tangan, tetapi disampaikan bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir ataupun baru pertama kali bergabung dalam kegiatan ini, boleh bertanya atau langsung mampir ke booth yang ada di sebelah kanan saya. Di sana sudah ada teman-teman yang standby. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut tentang kegiatan ataupun tentang komunitas JSM ini, boleh bertanya kepada mereka yang sudah standby di sana. Dan ada welcome gift bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir. Bagi teman-teman yang sudah hadir dan mau mencoba untuk mendapatkan welcome gift, boleh juga hadir ke sana. Siapa tahu berhasil. Next. Oke. Terakhir, terima kasih buat Celinda untuk setiap pelayanannya dan kebenaran firman-Nya. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati dan diri untuk doa penutup dan berkat oleh Pastor John Gala. Pastor John Gala adalah pastor moderator dari komunitas JSM. Mari kita siapkan hati. Saya ajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri dan silakan Pastor. Teman-teman terkasih, sebelum kita mohon berkat Tuhan, saya mewakili teman-teman komunitas JSM, mengucapkan banyak terima kasih pada Mbak Linda yang sudah hadir bersama kami di sini. Saya kira ada banyak hal yang sudah bisa kita petik bersama. Kalau dari saya pribadi, ya struggle itu membantu dalam arti kita harus berusaha untuk tidak melihat struggle yang kita hadapi itu dari point of view kita pribadi. Tapi kita belajar melihat dari point of view dari Tuhan sendiri. Dan bagaimana untuk bisa tahu, kenal point of view Tuhan, itu tentu saja kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan dalam keheningan dan doa-doa kita. Terima kasih sekali lagi, mari kita mohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, malam ini menjadi malam yang sangat indah untuk kami semua. Karena malam ini Engkau menanamkan rahmat-Mu kembali dalam diri kami masing-masing. Menghadapi perjuangan-perjuangan hidup yang kami alami sebagai manusia, tentu saja membuat kami bingung bagaimana Allah yang dikatakan baik itu ternyata memberikan dan membuat kami mengalami hal yang tidak baik. Tetapi tentu saja sebagai orang-orang yang beriman, kami harus belajar untuk melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang-Mu sendiri. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami karena Engkau adalah Allah yang baik.
Bapa yang maha baik, kami juga berterima kasih kepadamu. Mohon rahmat-Mu untuk saudari kami Linda. Engkau telah menjadikan dia sarana yang indah untuk kami semua, untuk penyampaian firman dan sabda-Mu untuk kami semua. Semoga Engkau berkenan memberkati dia, memberkati keluarganya, memberikan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera untuknya, sehingga dalam pelayanannya ia selalu menjadi berkat dan rahmat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga mohon rahmat untuk kami semua, berkatilah pekerjaan-pekerjaan baik yang kami lakukan, berkatilah usaha-usaha kami, studi kami, dan juga segenap keluarga kami. Semoga rahmat-Mu selalu melimpah untuk kami selalu. Berkati kami dalam perjalanan pulang dan istirahat kami malam ini. Semoga besok pagi kami boleh kembali beraktivitas dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Turunlah berkat Allah yang melimpah, terlebih untuk Ibu Linda yang datang bersama kita pada kesempatan ini. Teman-teman semua yang sedang mengalami pergulatan dalam hidup Anda, dan juga kita semua yang hadir di tempat ini, selalu dan senantiasa dituntun, dilindungi, diteguhkan dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman semua, selamat malam. Puji nama Tuhan, saya percaya malam hari ini kita sudah memperoleh kekuatan yang baru, amin. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita kembali menaikkan pujian ini. Yes. Katakan, Yesus Tuhan yang setia, memimpin setiap langkahku. Tak akan pernah ku gentar, berjalan bersama, jalan bersama-Mu. Yesus Tuhan yang setia, memimpin setiap langkahku. Tak akan pernah ku gentar, berjalan bersama, jalan bersama. Engkau membela ku, katakan, Kau Allah selamatkanku, kekuatanku, kemenanganku. Pada siapa ku akan takut, sebab ku tahu Engkau di pihakku.
dalam